Ada ya? Tetap buka dulu apa langsung share screen, Pak? Tetap buka dulu aja. Oke. Baru pertemuan pertama gampang share screen Iya. bisa sendiri. Udah kebuka kan PowerPoint-nya? Udah. Oke. Cek, cek. Ada suaranya? Ada, Pak. Ada. Ini semua dari TOI apa gimana? KR. Oh, TKL. KR. Yang TOI ada? Yang TOI? Yang TOI. Sekarang TOI itu, Pak? Ada beberapa jam yang ke TKR, ada yang TOI kan? Ini nanti dibagi gurunya. Yang sekarang TKR siapa gurunya? Siapa dagang? Dagang. Bukan, Len. Ada. Kelalen. Kalian. Di kelas berapa? 11. EKR 2. Kalian 2. Ntar Bapak cek dulu. Ininya. Ini Bapak nungguin yang TOI. Yang TOI ini ya, kalau ada TOI langsung chat aja. Ada berapa orang? Ntar Bapak buka jadwal. Pak Jono ya? TKR Pak Jono ya? Iya kayaknya. Waduh, ya kayaknya. Ini ada yang siswa TOI nggak? TOI, ada beli TOI. Yang TOI. Tidur kali, Pak. Waduh, Masih tidur. sumpah. Ini malah siswa TOI nggak ada. Nggak ada. Hadir kok nggak ada Maulana. Kok bisa?
Oke. Belum ada ini teh. Waduh. Ya Bapak juga belum bisa mulai pelajaran ya. Kalau bukan ini pelajaran TKR mah ya. Takutnya ngambil jurusan yang lain. Pelajaran jurusan lain. Dan semuanya TKR semua. Ya. Bingung saya. Chat di kolom. Kalau ada siswa TOI silahkan chat di kolom chat ya supaya Bapak bisa mulai pelajaran deh. Saya bilang nggak ada. Sabar ya, tunggu ya. Kabarin ya. Kan dikit ya. Oh, kamu kelas 1 juga? Kelas 2 juga? 11. Nah ini. Enggak apa-apa kalau kamu mau sampai selesai, nanti saya minggu depan ya. Gitu. Iya, bisa. Saya bingung ini tuh mulainya teh. Tanya ada anak TKJ. Di sini ada anak TKJ? Ada apa? Siapa Ya. ada? Ada TKJ. Udah lu duluan aja. Enggak apa-apa. Gak apa-apa, santai. Jangan ya. Santai. Boleh. Ya, boleh. Bapak gantian dulu sama Bapak. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Paling habis ini dulu deh, pelajaran TKJ dulu. Nanti baru pelajaran yang lain. Oke? Tapi bagi ada anak TOI, bilangin, ya nanti Bapak kasih tahu ke Bapak Afif juga. Jangan pergi dulu, nanti Bapak masuk lagi gitu ya. Nanti Bapak chat ke grupnya. Oke, gitu dulu. Tunggu Bapak Afif ya. Oke ya, tunggu Bapak Afif dulu ya. Sama Bapak Sujono, tunggu kabarnya. Oke? Oke. Oke, tunggu sebentar ya. Halo, cek low 1, 2, 3. Tes ada anak TKJ? Ya Pak, hadir Pak. Hadir. Ada berapa orang nih? Bisa komen yang kalau yang TKJ banyak. Oke, untuk anak TKR dimohon pengertiannya ya. Anak TKR boleh di-mute aja dulu, barangkali mau nungguin gurunya nanti. Atau bisa keluar dulu dari room ini. Ya, untuk anak TKJ, ntar lagi pelajarannya dimulai ya. Untuk anak TOI keluar apa enggak? Nggak ada anak TOI-nya aja. Anak TKJ udah siap? Siap Pak. Siap. Ada TKJ berapa aja nih? TKJ 4, Pak. 2 hadir. TKJ 2 ada. TKJ 4. Hadir, Pak. TKJ 4, Hadir. TKJ 1. TKJ 1 ada TKJ 1? Ada, Pak. Ada TKJ 3? Ada, Pak. Oke. Siap. Oke ya, sebelum dimulai, Bapak kasih tahu dulu bagi anak TKJ yang belum gabung Google Classroom-nya Bapak, silakan ya ditunggu. Soalnya nanti setelah pelajaran ini akan ada pemberian tugas dari Bapak. Ya, nanti dilihat aja Google Classroom-nya sekitar jam 12-an lah. Habis zuhur nanti Bapak share tugasnya.
Oke, Pak. Oke. Nah, gimana kalian kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya sama Bapak minggu ini. Oke, untuk sekarang mata pelajarannya teknologi one ya. Iya, Pak. Oke. Di minggu sebelumnya kan pembahasannya tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Oke, pada lupa ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Kalau lupa nggak apa-apa, wajar ya. Oke, sebelum mulai, Bapak absen aja dulu ya. Biar tahu nanti siapa aja yang ikut. Bapak mulai dari TKJ 1. TKJ 1. Ada Tania. Bentar, sabar. Yo, Ayo. Ade siapa? Ade Tania. Boleh yang anak TKJ kameranya boleh dinyalakan ya di kameranya biar tahu Bapak mukanya anak TKJ yang ganteng-ganteng yang cantik. Alah. Nggak ada kan yang selain orang tua yang muji bahwa kalian ganteng sama cantik. Oke, yang tadi siapa namanya? Ade Satrio. Iya. Oh. Ade Tania. Ada. Yo. Ada. Ada. Siapa lagi? Ya. Waalaikumsalam. Siapa lagi dari TKJ 1? Udah, ada satu anak aja. Ya. Udah, ada Tania aja. Dari TKJ 2? Fani Rahmat, Pak. Fani Rahmat. Iya. Oh, iya. Anak rajin nih. Daripada kelas langsung nongol ya. Fani Rahmat. Oke. Siapa lagi? Husnul Khotimah, Pak. Husnul Khotimah. Iya. Juga rajin nih. Terus siapa lagi? Mau dirahmat, Pak. Mau dirahma. Baru pertama nongol ya. Siapa lagi? Tri Rahayu. Siapa? Tri Rahayu. Tri Rahayu. Ya, siapa lagi? Neneng Anita. Neneng Anita. Wah, ini nih. Neneng Anita. Tolong dinyalain ya kameranya semuanya anak TKJ. Biar kelihatan mukanya. Yang belum mandi sama yang udah mandi kelihatan nanti. Udah, TKJ 2 ada lagi? Dintra Naila Sari, Pak. Siapa? Dintra Naila Sari. Dentra. Iya. Ya, Dentra. Terus siapa lagi? Udah. Kalau udah, Bapak pindah ke TKJ 3 nih. Udah? Kayak sudah ya. Bapak pindah ke TKJ 3. TKJ 3 ada siapa? TKJ 3 Iken, Pak. Siapa? Iken. Yes. Oke. Anak rajin. Siapa lagi? Vida, Pak. Vida Solihah. Iya, Pak. Ntar ya, Bapaknya buka masker dulu. Ngap. Siapa lagi? Sudah? Udah. Vida Solihah sama Iken aja. TKJ 3.
Oke, TKJ 4 ya. Devi, Pak. Siapa? Devi. Devi Arum. Iya. Ya, siapa lagi? TKJ 4. Laura, Pak. Laura. Laura, lanang ora wadon ora. Laura Amelia Saputri. Iya. Terus siapa lagi? Ivan, Pak. Ivan. Iya. Ivan Fadila. Siapa lagi? Udah. Sorry, Pak. Asfori. Iya, Asfori. Waduh. Udah mandi, Nam? Jahari. Iya, Pak. Jahari udah mandi belum nih? Biasanya belum. Belum, Pak. Ariono. Oh iya, Ariono. Oh, nggak apa-apa kalau ini. Terus siapa lagi? Udah? Udah. Oke, kalau sudah Bapak kasih materi ya. Iya, Pak. Oke. Nah, Bapak siapin dulu materinya. Bagi yang mau nyiapin buku, silahkan disiapkan bukunya. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan? Halo, anak TKJ, responnya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Kalau diginiin kelihatan? Belum. Diginiin kelihatan nggak di full? Nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Iya, Jahari gimana Jahari? Kelihatannya mukanya gini amat. Kelihatan? Oke. Ini sekarang materinya jaringan berbasis luas ya, mata pelajarannya. Oke, materi yang pertama hierarki jaringan berbasis luas. Nah, hierarki itu berguna sebagai suatu cara untuk mendesain infrastruktur jaringan. Nah, hierarki itu dibagi jadi 3. Pertama itu ada core layer ya, ingat ya, bukan core yang ada di ML ya. Nah, Jahari langsung senyum, dipaham berarti. Oh, paham, Pak. Oh iya dong. Nah, Pro player. iya. Ya. Core itu fungsinya apa? Nah, core itu nanti ada fungsinya. Fungsinya untuk mengatur traffic, mengatur kapasitas traffic dan mengirim traffic dengan cepat. Nah, ada tugasnya. Tugasnya core apa? Jahari. Ngebab, Pak. Ngebab. Iya, Pak, ngebab sampai level 15, Pak. Nah, jangan ya, beda tugasnya. Tugasnya core layer ini nanti melakukan desain jaringan dengan keandalan tinggi dan melakukan desain kecepatan dan latensi yang rendah. Latensi itu pingnya tuh. Pingnya berapa nantinya? Kalian kan taunya kalau main ML nih kan pingnya kok 1 aja. Enak kan nggak nge-lag mainnya. Bener nggak? Iya, benar. Nah, kayak gitu. Jadi ini tugasnya core nih. Tugasnya core layer itu mendesain kecepatan dan latensi yang rendah. Fungsinya ya? Ada gambarnya, Pak. Oh, nggak ada gambarnya. Kalau kayak gini ada gambarnya nggak? Nggak ada, Pak. Belum ada. Ini gambarnya masih di layar utama, Pak, tampilan utama itu. Masih di tampilan utama? Masih Iya. dokumen. Masih di dokumen. Masih di sini? Nah, masih udah jalan tuh, Pak. Itu mah. Masuk ke PowerPoint nggak kaliannya? Masuk, Pak. Udah, yang masuk udah banyak. Ada yang udah masuk tuh. Tadi Jahari masuk Jahari. Belum, Pak. Masih Belum. di dokumen. Iya, Masih Pak. di dokumen. Iya, masih di dokumen. Sekarang kelihatan? Belum, Pak. Belum. Bentar ya, Bapak coba lagi.
Udah? Belum. Udah, Udah. Pak. Iya, udah. Oke, ulang ya. Hierarki itu fungsinya buat apa? Mendesain infrastruktur jaringan supaya dapat diandalkan. Ya. Hierarki itu dibagi jadi 3. Ada core, ada distribution, dan access layer. Ya, ingat core, bukan core, tank, mage, ya, sama support ya. Jangan ya. Ya, beda pembahasan nantinya. Ketawa mulu yang suka main Mobile Legends ya. Oke, pertama ya. Gimana? Ada yang belum. Ada yang belum di absen. Siapa yang belum di absen? Kelas apa? TKJ berapa? Saya Pak Rafli, TKJ 3. TKJ 3 namanya? Benar. Satu-satu ya, yang belum di absen satu-satu. TKJ 1, Pak. Lancil aja TKJ 1 nih. Siapa namanya? Rafli Wahyu Badila, TKJ 3. TKJ 1. Iya, namanya siapa? Juju Joharia. Juju Haria. Oh iya, baru. Sama siapa? Maulana siapa? Sama Dini. Satu-satu, Dini. Siapa tadi? Yang Maulana tuh? Adi Maulana. Siapa lagi udah? Rafli Wahyu Badila, Pak, TKJ 3. Rafli. TKJ. Rafli Wahyu. Ya. Udah, siapa lagi? Udah? Sofi, Pak. Apa? Sofi. TKJ 2. Topi. Sofi siapa? Sofiani, Sofi Fikri. Fikri, Pak. Sofi Fikri. Pak, TKJ 2. Siapa? Siapa? Tolong yang dangdutan dikecilin ya suaranya. Siapa namanya yang TKJ 2 tadi? Udah yang absen? Dini Febriani TKJ 1, Pak. Dini? Febriani. Ya, udah. TKJ 2, udah. Ada lagi? Sofi Fikriyati. Ya udah. Udah. Terus siapa lagi? Udah? Ya, kalau sudah dilanjut ya. Oke, fungsinya core layer itu intinya transportasi yang optimal dan dapat diandalkan dalam meneruskan traffic dan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, tugasnya core itu ada 2, ya. Bukan ngebuff aja ya, tapi udah ngebuff clear minion lagi kan. Maruk ya namanya core-nya kayak gitu mah. Iya, nggak boleh. Ya. Report. Nah, tugasnya core itu ada 2. Pertama, desain jaringan dan desain kecepatan. Fungsinya core itu ada 2 juga, mengatur traffic dan mengatur kapasitas traffic dan mengirim traffic dengan cepat. Ya. Oke. Selanjutnya ada distribution layer. Distribution layer itu dibagi jadi 3, ada tujuan, fungsi, dan tugas. Ya, tujuannya memberikan batasan definisi dalam daftar akses dan filter untuk menuju ke jaringan inti. Ya. Siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Nggak ada. Oke, fungsinya distribution layer itu pertama routing, kedua filtering, ketiga service handling, keempat adalah mengendalikan konektivitas, dan kelima adalah QoS. Tugas dari distribution layer itu routing antar layer atau antar subnet VLAN di access layer. Nah, di access layer itu
Access layer juga nanti dibagi jadi 5. Access layer berfungsi sebagai berikut. Nah, Ya. mensupply traffic ke jaringan dan melakukan network entry control. Ya, bisa dibaca kalian Bisa, Pak. dan bisa dibaca. Nah, melakukan share bandwidth. Nah, ini materinya karena nanti setelah jam 10.30 nanti ganti guru ke mata pelajaran TOI ya. Jadi Bapak percepat aja proses pembelajarannya. Jika nanti ada yang udah ikut Zoom dan belum ke absen, bisa japri ke Bapak ya. Oke? Ya, Oke, Pak. bisa. Ya, dan untuk 11 TKJ 2 yang belum join Google Classroom sama sekali, soalnya dari 4 kelas TKJ hanya TKJ 2 yang paling kecil jumlah joinnya. TKJ 1 udah 26, TKJ 3 24, TKJ 4 25, sedangkan TKJ 2 baru 9 anak yang gabung. Ya, jadi tolong bagi anak TKJ 1, 3, dan 4 yang punya teman di 11 TKJ 2, tolong dikasih tahu ya anaknya untuk segera join Google Classroom karena setelah pelajaran ini akan ada tugas nantinya. Oke, Pak. Ya. Ya. Dan terima kasih buat anak TKJ 1, 2, 3, dan 4 yang sudah join Google Classroom-nya. Nanti untuk tugas langsung dijawab di Google Classroom-nya aja ya. Oke, Pak. Oke, terakhir terima kasih dan captionnya jangan lupa dibaca ya. Bisa dibaca? Lupa jaga kesehatan. Makasih. Ya. Karena jaga pelajaran Jangan itu lupa sampai jaga ke kesehatan karena Eh, pacaran belum tentu sampai ke pelaminan. Ya, Ya, oke. jangan lupa login ML. Pak. Jangan lupa Iya. login ML. Jangan lupa ya follow ML Bapak ya. Oke, Nanti Pak. biar Iya, bisa Pak. main Maaf, bareng. Pak. Tapi ingat jangan lupa belajar. Boleh main game Siap. tapi tetap jangan lupa belajar. Oke? Oke. Oke, Pak. Sok bagi yang sudah absen boleh silakan keluar. Nanti Bapak sebentar untuk semuanya ada yang anak TOI. Halo, ada anak TOI. TOI, ku anak beli TOI. Iya, bagi yang TOI ada yang anak TOI. TOI. Ada anak TOI. Ada Pak Hadid. TOI kosong server. Praget kita materi ini. Aduh, pusing. Raus ke
Lah, sepi. Sepi. Daripada minum. Pak, Bu. Pak. Bu. Sepi, woi. Jurusan apa baik ini? Meski belajar apa ini? Dari Mateo. TOI. Nah, dari KKR Suki. Bu, TKR mah kapan? Suki paling. Paling. TKJ metu, TKJ. KKR macam. Ini ada yang TOI? Halo, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Adakah siswa TOI di sini? Ada, Pak. Ada berapa orang? 1. Subhanallah. Alhamdulillah. Bapak Jononya gimana? Ada kabarkah? Bapak Jono, halo? Cek, ada suara? Ada. Ya. Tunggu sebentar. Oke. Ini dari TOI berapa? 1, Pak. 1. Yang TOI 2 belum ada? Oke. TOI 1. TOI 1. Berapa orang jadi total? Coba chat di chat, coba kolom chat. TOI 2 hadir, Pak. TOI 2 hadir. Coba di ini. Oke. Pak. Oke ya. Oke, Bapak langsung mulai aja ya. Ini ada anak TKR? Ada. Oke, seperti tadi ya. Mohon maaf dulu nih karena Bapak Jono-nya belum hadir ya. Pergantian dulu sama siswa TOI dulu. Siswa dan siswi TOI dulu. Oke? Oke, mangga yang TKR bisa di mute ataupun bahasanya ini mangga mau dengerin. Ini yang khusus untuk TOI dulu. Oke? Oke ya? Oke, Bapak mulai dulu ya untuk siswa TOI ya. Oke, Bapak mulai dulu, Bapak perkenalan dulu. Ntar Bapak share screen dulu ya. Oke. Oke, perkenalan dulu. Oke, nama Bapak yaitu Muhammad Ronandes Javando, ya. Iya. Terusnya pendidikan Bapak S1 Teknik Elektro UPI. Ada yang tahu UPI? Nggak tahu, Pak. Universitas Pendidikan Indonesia. Oke ya. Terusnya nama panggil Bapak biasanya dipanggil Bapak Ronan. Bebaslah mau manggil apa saja, asalkan ada di nama Bapak tuh, Muhammad Ronandes Javando. Mau manggil Pak Vando boleh, Pak Ronan boleh. Tapi biasanya dipanggil Pak Ronan. Oke ya. Oke, nomor telepon Bapak 081324779669. Ya, seperti yang ada di layar kalian yang kalian lihat. Lalu alamat rumah Bapak di Jalan Gunung Semeru, nomor 1 Perumahan Margalaksana. Oke, hari ini karena digabung semua ya pembelajarannya, Bapak itu ngajar di kelas 11 itu ada beberapa yang
TOI 2, ada yang TOI 1. Kalau pelajaran SKEE itu Bapak ngajar di TOI 1 dan TOI 2. Gitu. Oke ya. Bapak ngajar pertama kali ngajar di SKE. SKE itu Sistem Kontrol Elektronik dan Elektromekanik. Nanti Bapak jelasin. Lalu Bapak ngajar SKT itu di TOI 1, kelas 11 TOI 1, SKT TOI 2-nya diajar oleh Bapak Noval kalau tidak salah. Selanjutnya Bapak juga ngajar SKE di TOI 2. Untuk yang TOI 1-nya itu kalau nggak salah Ibu Rosiah. Oke, tapi karena sekarang ini bahasanya pelajarannya Bapak 3 hari ini ya, maka Bapak bahas semuanya dulu. Oke, yang pertama mungkin udah ada yang Bu Rosiah udah pernah masuk atau Pak Noval sudah pernah masuk? Belum. Belum ya? Ya udah, Bapak akan basic dulu, dalam arti basic itu pengenalan dasar tentang apa sih SKEE, apa itu SKT, dan apa itu SKE. Ya, pertama-tama apa itu SKE? Nah, SKE itu Sistem Kontrol Elektronik dan Elektromekanik. Ya, pembelajarannya apa saja sih SKEE itu? Apa itu SKEE? Nah, SKEE itu sistem kontrol yang mempelajari yaitu mulai dari kontrol elektronik dan kontrol elektromekanik. Kalau bahasa ininya adalah kalau misalnya untuk pembuatan atau misalnya prakteknya itu biasanya menggunakan sistem kontrol seperti ini, yaitu mekanik. Ya, pertama nanti kita akan bahas mengenai sistem kontrol. Apa sih ini sistem kontrol ini apa? Itu apa sih kinder kontrol ini? Nanti kita bahas mungkin pertemuan ke depan ya. Kita bahasanya pengenalan dulu apa sih SKEE gitu kan, sistem kontrol elektronik dan elektromekanik. Di mana elektroniknya? Oke, kita bahas ya. Ini untuk ini doang ya, apa sih namanya? Pendahuluan saja. Yang pertama elektronik. Elektronik di sini tidak ada, tapi ini terlalu apa namanya kebanyakan adalah sistem kontrol mekaniknya. Contohnya di mana kontrol mekaniknya? Pertama kontaktor ya. Terusnya ada yang namanya push button. Push button itu tombol ya, switch on dan switch off. Lalu ada kontaktor tadi, kontaktor itu seperti relay, nanti kita belajar apa itu relay, relay dalam listrik tegangan seperti apa. Nanti kita akan belajar lagi lebih dalam lagi. Selanjutnya ada yang namanya Tor. Nah, Tor ini adalah semacam sensor yang dipakai untuk driver motor, untuk bahasanya mengantisipasi adanya short atau overheating pada motor. Kepanjangan dari Tor itu sendiri adalah Thermal Overload Relay. Nanti kita bahas di pertemuan mungkin ke depannya. Ini adalah gambaran ya. Pembelajaran SKEE itu seperti apa. Ya. Oke. Dan ini adalah materi-materi yang akan kalian ajar ataupun kalian akan pelajari ya. Oke, tunggu. Yang pertama itu adalah tentang apa sih namanya apa? Bisa dibaca? Sorry. Bisa dibaca apa? Sistem kontrol terprogram. Yang 3.1 apa tuh? Oh, 3.1 apa? Bisa kebaca nggak? Spesifikasi komponen kontrol dan pengaman untuk keperluan sistem industri. Ya, betul. Jadi yang pertama kalian akan pelajari adalah komponen-komponen apa saja sih yang ada dalam sistem kontrol. Nanti mungkin Bapak akan nanti bawakan ya mungkin pertemuan minggu depan, ataupun nanti kalian akan ada tugas yang akan dikirimkan via Google Classroom. Nanti akan mungkin wali kelas masing-masing akan menge-share Google Classroom-nya Bapak nanti. Apa aja sih sistem kontrol, komponen-komponennya apa aja sih gitu. Terusnya penggunaannya seperti apa nanti mungkin ada di tugas nanti di Google Classroom. Oke, selanjutnya ada 3.2 yaitu menerapkan relay dan kontaktor dan sistem kontrol. Nanti kalian pengaplikasiannya lebih kompleks lagi nanti pada saat pertemuan berikutnya lagi. Oke.
Bapak harapkan nanti mungkin kita akan ada yang namanya tatap muka langsung. Jadi kalian bisa langsung misalnya menggunakan trainer yang ada di sekolah untuk bahasanya praktek gitu ya. Jadi apa sih kontaktor? Kalau digambar aja mungkin nggak mengerti ataupun bahasanya nggak tahu kayak gimana sih bentuknya, gedenya seperti apa. Nanti kalian akan Bapak usahakan nanti ada namanya masuk ke sekolahan untuk bahasanya praktek ya, jangan hanya tatap muka saja. Oke, ini adalah materi-materi yang akan kalian pelajari satu semester bahkan 1 tahun ke depan ya. Bahasanya ada sekitar 9 KIKD atau bahasanya ada 9 bab ya, 9 bab yang akan kalian pelajarin untuk 1 semester ataupun 1 tahun ke depan. Mungkin 1 semesternya hanya 4 bab gitu, tapi walaupun cuma 4 bab, isinya sangat banyak dan bahasanya pemahaman juga kudu lengkap nantinya. Nanti kita akan tatap muka. Ini adalah sistem kontrol elektronik dan elektromekanik. Selanjutnya ya, SKT ya, sistem kontrol terprogram. Jadi sistem kontrol terprogram ini sistem kontrol yang mengharuskan kita yaitu memogram dari elektronik tadi. Kalau misalnya SKE cuman bahasanya basicnya saja yang sudah terprogram, nanti di pelajaran SKT ini gimana caranya nih alat yang tadi dipakai di SKE udah terprogram tadi memprogram ulangnya lagi. Nanti dipelajari lagi nanti di SKT. Seperti apa sih memprogramnya? Contohnya seperti ini. Nanti banyak sistem kontrolnya, mulai dari Arduino mungkin ya. Mungkin ada yang pernah dengar Arduino? Ada? Pak. Pernah ya? Iya, Pak. Terusnya nanti Iya. kalian belajar tentang Atmega, pemrogramannya seperti Atmega. Jadi Arduino itu ada yang namanya IC. IC yang dipakai adalah Atmega. Nanti basicnya itu kalian diajarkan bagaimana sih cara program Atmeganya. Kenapa kok bisa langsung jadi modul yang namanya Arduino, ya kan? Selanjutnya ada yang nanti ada pemrograman tingkat lanjutnya lagi untuk di industri, yaitu namanya pengontrolan PLC dan ada tingkatannya lagi di setelah PLC ada yang namanya DCS, lalu ada yang namanya sistem SCADA. Nanti kalian akan pelajari di SKT, ya kan, mulai dari kelas 11 sampai kelas 12 nanti. Itu ada tingkatan masing-masing. Ya, mungkin ada Pak Noval pernah ngomong atau pernah tatap muka nanti seperti itu. Inilah SKT, ini adalah gambaran sistem kontrolnya. Nah, di sini ada yang namanya PLC. Nah, PLC ini yang akan kalian kontrol. Ya. Nanti akan kalian kontrol seperti apa pengontrolannya nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikut. Jadi, pertemuan sekarang mah hanya saja pengenalan saja pada setiap pembelajarannya dan apa saja sih yang dipelajarin dalam 1 semester atau 1 tahun ke depan. Gitu ya. Ini adalah contoh gambaran khusus atau gambaran umum bahasanya SKT itu seperti apa. Oke ya, lanjut ya. Lanjut ya. Oke, nah ini adalah KIKD Ya, ataupun bab-bab yang akan kalian pelajarin. Yang pertama itu ada 3.1 mendeskripsikan sistem logika digital, yaitu berarti berhubungan dengan microcontroller. Microcontroller itu apa aja sih? Yang pertama IC, yang kedua adalah Arduino, ya, dan kontrol-kontrol yang lain. Tapi tegangan menengah, dalam artian yang microcontrollernya yang kalian pelajarin. Nanti di semester kedua, ya, di semester kedua itu kalian akan belajar langsung ke sistem pengoperasian yang namanya sistem PLC. Jadi mulai dari I/O-nya dipelajari, terusnya cara codingannya seperti apa, ngerancang programnya seperti apa sampai dengan pengontrolannya. Tapi untuk kelas 11 pengontrolannya sangat simpel. Nanti lebih kompleksnya lagi nanti di kelas 3. Seperti itu. Ini adalah pembelajarannya SKT. Mungkin Bapak sama Bapak Noval akan berbeda penyampaiannya, tapi bahasanya isi materinya masih sama. Ya, seperti itu. Ini enggak untuk umum aja lah, artinya TOI 1 dan TOI 2. Seperti itu. Ya, Bapak lanjut ya. Selanjutnya adalah yang namanya pembelajaran sistem kontrol elektropneumatik. Apa sih elektropneumatik? Elektropneumatik itu adalah sistem kontrol yang bekerja untuk menggerakkan sistem pneumatik. Ya, apa itu pneumatik? Pneumatik adalah sistem kontrol yang sistem kontrol ataupun bahasanya penggerak ataupun bisa menggerakkan
benda ataupun aktuator ya dengan bantuan tekanan udara. Ya. Pneumatik adalah sistem kontrol ataupun bahasanya aktuator yang digerakkan dengan bantuan udara. Ada yang pernah tahu hidrolik? Tahu. Hidrolik itu seperti apa? Ada yang tahu? Tanaman yang dari Hidrolik. Hidrolik. Iya. Oh, Hidrolik. sistem hidrolik. Ya, sistem hidrolik. Ada yang tahu seperti apa contohnya? Oli, Pak. Ya, menggunakan oli. Contohnya adalah shotbreaker motor kalian. Ya. Iya. Shotbreaker motor kalian itu membutuhkan yang namanya tekanan oil atau cairan ya, fluida ya. Ya, Pak. Nah, itu adalah yang namanya sistem hidrolik ya. Nah, kalau yang menggunakan tekanan angin itu disebut juga pneumatik ya. Ya, pneumatik. Pneumatik itu perbedaan antara pneumatik dan hidrolik ya. Jadi kalau hidrolik dia menggunakan cairan, kalau pneumatik menggunakan udara. Nanti kalian akan belajar. Nah, contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Contohnya, nanti ini adalah gambaran wiringnya. Nanti mungkin lihat di melihat seperti apanya. Nanti kalian mungkin akan Bapak tugaskan apa itu sistem pneumatik dan lain-lain. Seperti itu. Ya, oke ya. Oke, dan ini adalah KI dan KD-nya. KI KD-nya itu adalah subbab ataupun bab-bab yang akan kalian pelajarin dalam 1 semester atau 1 tahun ke depan. Tuh, yang pertama itu menentukan udara kempa atau keperluan kontrol atau pneumatik. Contohnya apa? Kompresor, ya. Kompresor juga banyak jenisnya, ya kan? Mulai dari kompresor yang seperti di tambal ban sampai dengan kompresor yang digunakan untuk AC dan lain-lain. Nanti akan kita bahas semuanya. Yang jelas adalah menentukan udara kempa untuk keperluan kontrol, yaitu adalah bendanya cuma satu, tapi alatnya banyak nih. Dalam arti jenisnya banyak. Gitu. Maksudnya menganalisis kondisi operasi, spesifik elemen, memasukkan sensor pneumatik, dan lain-lainnya kita akan bahas semuanya. Ini intinya kita 1 tahun ataupun 1 semester ini kita akan menempuh 12 bab. Mungkin di 6 bab semester 1, 6 bab berikutnya di semester 2. Seperti itu. Paling seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tunggu sebentar ya. Ibu Lintang, kelas 11 juga? Oke. Udah dihubungin siswanya? Paling sekitar 5 menitan lagi. Bentar ya. Oke. Karena ini juga classroom-nya berbagi ya. Oke. Halo? Halo? Halo. Ya, Halo, karena classroom-nya juga terbagi ya, ada beberapa guru juga yang akan masuk bergantian dengan guru yang lain. Maka nanti untuk bahasanya tugas-tugas akan masuk di Google Classroom ya. Google Classroom nanti mungkin di-share di grup kalian masing-masing nanti oleh wali kelas masing-masing. Siap ya, gitu aja. Ya. Mungkin pertemuan kali ini begitu aja ya. Pokoknya nanti minggu depan standby aja. Jadi kan pagi itu ketemu sama Bu Laili ya. Nanti jam 10-nya sama Bapak. Standby aja jadi jam 10. Nanti bergantian. Mungkin bergantian 4 guru, soalnya kan ada 4 guru yang bergantian ya. Bapak Afif, Bapak Ulintang sama Pak Jono. Nanti mungkin dibagi-bagi berapa menitnya. Oke ya. Jadi mohon pengertiannya, nanti pembelajaran lebih intensifnya di Google Classroom, nanti Bapak usahakan untuk bertemu langsung atau tatap muka langsung di sekolah. Oke, gitu aja dari Bapak ya. Oke ya. Begitu aja dari Bapak, mangga kasih tahu temannya, misalnya punya teman di BB, mangga di-up, suruh masuk lagi. Paling gitu aja dari Bapak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metu wis pragat.
Halo, tes. Ada siswa BB? Ada siswa BB Tata Busana? Tes, ada siswa BB? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, coba. Ini bener nggak ada siswa BB? Nggak ada, adanya TKR, Pak. Waduh, TKR. Mau diajar sama BB nggak? Guru BB? Kabur. Ngomong nggak? Bapak Jononya belum hadir, mungkin nanti Bapak hubungi lagi Pak Jononya. Oke ya? Oke. Bapak tetap nunggu aja gurunya ya, nunggu ya. Iya, Pak. Oke ya, yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.